Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali bertemu dengan Bung Roban. Kita mereview pertandingan di putaran kelima Piala FA ya, atau di babak 16 besar yang berlangsung Kamis dini hari dengan Liverpool. The Reds mampu merebut tiket maju ke babak 8 besar atau perempat final setelah di depan publik mereka ya, di Anfield tim asuhan Jurgen Klopp mengalahkan Norwich City dengan 2-1. Ya, untuk pertama kali dalam musim ini skornya agak kecil, di bawah 3. Ya, karena sebelumnya dalam 3 pertandingan terdahulu, baik 2 pertandingan di IPL maupun 1 di Piala Liga, selalu Liverpool menang dengan margin 3 gol. Dan untuk kedua kali juga di Anfield, gawang Liverpool itu bobol dari pemain Norwich. Kalau di IPL pada tanggal 19 Februari lalu, pemain Norwich yang mencetak gol adalah Milot Rashica. Sekarang yang membuat gol di Piala FA ke gawang Alisson Becker diciptakan oleh pemain Jerman, Lukas Rupp. Ini terjadi di babak kedua setelah Liverpool unggul 2-0 lewat 2 gol pemain asal Jepang Takumi Minamino. Nah, Liverpool yang baru saja juara di Piala Liga ya, di Wembley pada hari Minggu yang lalu mengalahkan Chelsea lewat adu penalti, memainkan hanya dengan 3 pemain utama yang diterapkan dilakukan oleh Klopp ya. Dari starting 11 dia itu Alisson Becker, kemudian Hendo sebagai kapten ke-11, Jordan Henderson, dan Diogo Jota yang ada di depan ya. Sementara tidak satupun pemain di garis belakang yang tampil pada hari Minggu kemarin saat menang melawan Chelsea di Piala Liga itu dimainkan oleh Jurgen Klopp. Bahkan 2 ada di bangku cadangan, Joe Matip dan Andrew Robertson. 2 lagi tidak sama sekali duduk di bangku cadangan, diistirahatkan. Mungkin tenaga dari Trent Alexander-Arnold dan Virgil van Dijk ini lebih dibutuhkan untuk tampil pada pertandingan yang tidak mudah bagi Liverpool, walaupun mereka akan bermain di Anfield ya, menghadapi West Ham United. Karena West Ham menjadi salah satu tim di antara 2 tim yang mengalahkan Liverpool pada musim ini ya. West Ham mengalahkan di London dengan 3-2 dan 1 kekalahan lagi dari Liverpool dialami lawan Leicester di King Power dengan 1-0. Makanya VVD dan TA ini tidak dimainkan sama sekali. Bukan cuma mereka berdua, bahkan sejumlah pemain top tidak ada di sana ya, termasuk dengan Mo Salah yang diistirahatkan juga tidak ada di bangku cadangan, dengan Fabinho juga nggak ada di bangku cadangan, diistirahatkan. Jadi memang banyak yang diistirahat, termasuk juga dengan Thiago Alcantara yang memang agak bermasalah ya, mengalami cedera ringan saat pemanasan di Wembley sebelum menghadapi Chelsea di Piala Liga, juga tidak ada di sana. Ya, Bobby Firmino juga tidak ada, sedang dalam kebugaran. Ya, untuk menjaga kebugaran dia, ya kita akan tunggu nantinya. Nah, kemudian Klopp ini memainkan itu dengan Milner ditaruh di kanan, ya. Milner setelah Milner di kanan dan Tsimikas bermain di kiri. 2 di tengah, Gomez dan Konate. Kemudian di gelandang, kita juga tidak melihat ada Naby Keita di sana ya. Hanya ada Hendo, selain Hendo ada Kambo, ya. Oxlade-Chamberlain dan Curtis Jones. Di depan ada Jota, ada Taki, ya, Takumi Minamino dan Divock Origi. Inilah starting line up yang dimainkan oleh Jurgen Klopp. Jadi saya pikir siapapun yang dimainkan ini aman-aman saja bagi Liverpool, karena di Piala Liga putaran ketiga yang berlangsung September tahun lalu, bahkan semua dengan pemain lapis kedua bermain di Carrow Road, markas dari Norwich, dan Liverpool menang dengan mudah 3-0 saat itu, clean sheet. Sekarang atau pertandingan dengan Kamis pagi ini yang membuat mereka hanya 2 gol, itu pun terjadi di babak kedua di menit 27 dan di menit 39 oleh Taki. Babak kedua Liverpool tidak sama sekali membuat gol. Ada perlawanan. Nah, ini yang saya suka, bahwa menginginkan bahwa Norwich ini harus melawan.
sehingga bisa menyulitkan bagi Liverpool. Kalau untuk memenang ini berat memang. Ya, saya udah katakan dari kemarin, tapi memberikan perlawanan aja biar Liverpool tuh bekerja keras dengan pemain manapun. Ya, Liverpool akan bermain tapi bikin Liverpool tuh kerja keras dan mereka melakukan itu. Makanya margin goals kali ini cuma ada 2. Dan bagi Norwich ada peningkatan kalau dibandingkan dengan Sabtu 2 pekan lalu, ya. Itu mereka ada 7 kali tembakan di Anfield di Piala FA ini. Ada 2 on target dari Norwich. Penguasaan bola mereka juga naik dari 30% saat yang lalu mereka kalah 3-1. Sekarang naik 34%. Oke lah. Dengan tembakan 7 kali dan 2 on target jauh lebih bagus dengan pertandingan di sebelumnya. Ketika mereka hanya melakukan 6 tembakan dan hanya 1 on target. Liverpool yang agak menurun yang saya lihat ketika bermain di Anfield kali ini ya. Kalau dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya, Liverpool itu bahkan bisa melepaskan tembakan itu sampai 29 kali. 8 diantaranya on target. Kalau sekarang itu turun jadi 17 dan hanya 4 on target. Memang dengan 2 gol yang tercipta dari Taki. Jadi itu agak sedikit menurun. Ya. Tapi ini kan hanya statistik aja. Kalau bicara dari corner kick itu Norwich hanya 1 kali. Liverpool mungkin ada sampai di atas 10 kali. Jauh. Penguasaan bola tetap ada di Liverpool. Ya. Sentuhan mereka, akurasi operan tetap masih ada di Liverpool. Masih tinggi. Jauh sekali, timpang. Namun Norwich ini masih mampu menciptakan beberapa peluang. Ya. Peluang yang bisa menciptakan gol, ya. Tapi hanya penyelesaian aja, finishing mereka yang agak buruk, terutama bagaimana di babak kedua mereka berusaha untuk bisa memperkecil ketinggalan dan kemudian bisa mengejar menyamakan kedudukan untuk bisa mungkin ya memaksakan adu penalti. Tapi saya kira setelah Liverpool ini sudah unggul 2-0, mereka itu jauh lebih tenang, tidak perlu untuk memaksakan lagi karena di babak pertama itu Liverpool sudah melepaskan 9 tembakan dan 2 on target di babak pertama. Dua-duanya menghasilkan gol. Ya. Walaupun serangan dari sisi flank ini agak berkurang karena ada Mili di kanan. Kemudian ada juga dengan Tsimikas. Tidak sekencang Robo dan TAA di sana. Tapi saya lihat oke lah. Ya. Walaupun Mili jarang bermain di posisi kanan. Karena Mili ini kan kalau tidak gelandang ya pasti bek kiri. Ya. Namun kalau saya melihat di Kamis pagi ya atau Rabu waktu setempat, Tsimikas ini berperan oke. Rajin untuk naik membantu serangan bagi Liverpool dari sisi kiri. Dan 2 gol dari Taki itu awalnya itu dilakukan oleh Tsimikas. Ketika Tsimikas mendapat bola di gol pertama menit ke-27 dari Curtis Jones, dia yang mengangkat ke kotak penalti. Dikontrol oleh Divock Origi. Sebelum Divock Origi itu memberikan ke Taki yang lebih bebas. Origi bisa aja kalau egois, Origi bisa mengambil selesai. Walaupun itu masuk atau tidak. Tapi dia lebih cerdas sekali untuk bisa memberikan ke Taki yang memungkinkan sekali membuat gol. Dan Taki bisa menyelesaikan dengan baik sekali. Begitu juga dengan gol kedua Liverpool. Diawali dari sebuah set piece. Corner kick dilayangkan oleh Tsimikas. Ada sundulan sana dari pemain belakang Norwich, ya, Gibson, dan bola jatuh di kaki Taki yang diselesaikan dengan tembakan keras, ya, sempat membentur tiang tipis sebelum bola masuk ke dalam yang memang sulit untuk dijangkau oleh Tim Krul penjaga gawang Norwich. Jadi setelah 2-0 ini saya pikir ini pertandingan sudah selesai. Tinggal bagaimana babak kedua Liverpool hanya bermain coba untuk mengulur waktu atau bermain dengan ball position ya. Kemudian hanya bisa mengontrol bagaimana jangan sampai mereka bisa kebobolan atau dikejar oleh lawan. Namun 1 gol yang dibuat oleh Lucas Roop ini juga sempat was-was. Karena kan itu baru terjadi mungkin di menit ke-76, masih agak jauh lagi, masih ada 14 menit ke depan. Ini berbahaya dan itu ada Josh Low juga bisa pernah masuk dari sisi kiri, bisa menembak namun digagalkan oleh Alisson Becker. Jadi ada peluang-peluang yang mereka ingin kejar. Tapi apapun yang harus dilakukan oleh Norwich saya pikir agak sulit buat mereka ya untuk bisa mengalahkan Liverpool kalau di Anfield.
Liverpool tinggal mengatur, tuh remote control kalau saya lihat tuh ada di Liverpool. Tinggal mereka lihat mereka maunya bagaimana bermain ya. Kalau mereka ingin gas lagi, selesai. Akan ada gol lagi. Di babak kedua ada pergantian, 4 pergantian dilakukan oleh Jurgen Klopp memang. Mane masuk, ada Diaz juga oke masuk. Elliot juga dimainkan, pemain muda juga Morton, dia menarik Hendo, Curtis Jones keluar, Divock keluar, ya bersama dengan Jota juga keluar. Ya, ini hanya untuk memberi pemanasan bagi pemain-pemain ini, terutama Mane dan Diaz. Karena yang paling penting bagi Klopp, bagaimana mereka menyelesaikan pertandingan ini tidak peduli dengan skor berapa. Yang penting menang buat mereka untuk menancapkan kaki mereka di perempat final. Sehingga mereka bisa aman di saat mereka menatap laga pada hari Minggu dini hari atau Sabtu waktu setempat menghadapi West Ham. Karena mereka juga harus menang, tidak boleh imbang apalagi kalah. Akan sangat sulit dengan 6 poin selisih bersama dengan City di klasemen sementara IPL. Memaksa bagi Liverpool untuk bisa menghantam West Ham. Karena dengan menang melawan West Ham, mereka memangkas lagi tinggal 3 poin. Ini yang menjadi seru antara City dan Liverpool dalam perburuan merebut gelar juara sampai pada 22 Mei yang akan datang. Jadi kalau Liverpool konsisten, ya, terus menang di IPL, ya, kemudian juga City bermain konsisten dan menang terus, ya, pertarungan mereka ada di 9 April, di mana kedua tim ini akan bertarung di Etihad. Disinilah kunci. Ya. Liverpool harus bisa menghantam City kalau ingin menyamakan posisi mereka, angka mereka. Karena gol saya kira dengan Liverpool lebih bagus dibandingkan dengan City untuk sementara saat ini setelah mereka bisa menang melawan Leeds dengan 6-0. Jadi saya pikir selamat ya untuk pasukan Jurgen Klopp. Sekarang mereka sudah ada di 8 besar. Hanya ada 2 langkah lagi ke depan untuk mereka bisa ada di final Piala FA di Wembley lagi untuk bisa meraih gelar juara Piala FA yang belum pernah diraih oleh Jurgen Klopp. Dan saya kira sudah tanggung bagi Liverpool. Sekarang sudah ada di 8 besar. Mereka harus bisa meneruskan itu. Siapapun lawan nantinya dalam undian yang mereka harus hadapi. Entah mau ketemu Chelsea, mau ketemu dengan Manchester City, Crystal Palace, Middlesbrough, terserah. Ataupun dengan Southampton, sambil menunggu 2 pertandingan lagi ke depan, mau Everton, ya, atau lagi satu antara Huddersfield dan Nottingham Forest, Liverpool harus hadapi. Karena satu langkah lagi mereka akan ke semifinal, setelah dari perempat final, ke final dan bisa menjadi juara untuk ke-8 kali dalam rekor Liverpool karena baru 7 kali juara di Piala FA. Akan lebih enak buat mereka, ya, buat Liverpool setelah kemenangan ini. Plong, nyaman saat mereka menghadapi West Ham dan juga akan menghadapi pertandingan di kandang lagi di Anfield. Pertandingan kedua, leg kedua menghadapi Inter Milan. Di UCL. Pertama Inter sudah kalah dengan 0-2, dihajar oleh Liverpool di Meazza, dan Liverpool cukup dengan imbang, lolos, kalaupun 1 tetap akan lolos, dan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Tetap 2 pertandingan ke depan menurut saya berat buat Liverpool, ya, walaupun bermain di Anfield. Namun kemenangan bisa diraih oleh Hendo dan kawan-kawan. Sampai di sini review saya dengan The Reds Liverpool yang sudah meraih tiket mereka ke babak perempat final FA Cup musim ini. Ciao.